There is no such thing as free lunch. Katanya sih begitu. Tapi Paslon 02 Prabowo Gibran menjanjikan makan siang gratis jika terpilih. Bisa saja seperti negara-negara lain yang lebih dulu sudah punya program ini. Tapi anggarannya dari mana? Kita kupas tipis-tipis dalam APBN meringis demi makan siang gratis. Langsung saja kita ke slide yang pertama. Seiring dengan posisi Paslon 02 yang unggul sementara dalam perhitungan KPU, pembahasan terkait program-program yang dijanjikan akan masuk dalam RAPBN 2025. Salah satunya yang paling menarik perhatian masyarakat adalah program makan siang dan susu gratis untuk anak dan juga ibu hamil. Tujuannya untuk meningkatkan nutrisi masyarakat agar dapat menekan angka stunting yang akan mempengaruhi tingkat edukasi dan juga menyejahterakan masyarakat ke depannya. Mulia sekali memang, tapi Indonesia bukanlah negara pertama yang punya program ini. Negara lain sudah puluhan tahun melakukannya seperti Amerika Serikat, Inggris, bahkan India. Wah, keren ya kalau Indonesia bisa setara dengan negara-negara maju. Apalagi kalau kita lihat targetnya cukup luas, mulai dari balita, lalu anak TK, anak SD, anak madrasah hingga SMP dan juga ibu hamil. Total mungkin sekitar 80 jutaan ya. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, anggarannya kisaran Rp15.000 per anak. Ini di luar susu ya, hanya makanannya saja. Jadi kalau di total, menurut tim TKM Prabowo Gibran akan memakan dana sekitar Rp400 triliun per tahun. Wow, besar sekali dananya. Jangan kaget dulu, ini belum dihitung secara seksama, masih kisaran atau estimasi. Tapi yang jadi pertanyaan berikutnya, lalu dari mana sumber dananya? APBN? Apakah APBN kita setangguh itu? Kita akan cek slide berikutnya. Nyatanya tanpa program itu saja APBN kita memang menganut prinsip kebijakan fiskal defisit ekspansif. Jadi selama defisit masih di bawah rasio yang diatur dalam undang-undang yang adalah 3% dari PDB, artinya masih aman. Berapa sih nilai APBN kita di 2024? Rp3.325,1 triliun. Anggaran kesehatan sekitar Rp187,5 triliun, ketahanan pangan Rp114,3 triliun, dan subsidi Rp286 triliun. Artinya kalau estimasinya tadi sekitar Rp400 triliun untuk makan siang dan susu gratis, ini saja sudah 12% dari APBN. Kalau kita lihat di 2024 ya, bahkan lebih besar dari total anggaran di berbagai program-program lainnya. Di 2023 defisit APBN kita mencapai 1,65% dan diproyeksi naik lagi defisitnya di 2024 karena ketidakpastian global dan juga geopolitik di kisaran 2,29%. Di 2025 diproyeksi juga akan naik lagi mencapai 2,45 hingga 2,8%. Masih di bawah undang-undang, tapi ini kan masih kisaran ya. Artinya ada potensi meleset juga atau tidak tepat sasaran seperti pertumbuhan ekonomi RI di 2023 yang juga meleset dari target pemerintah. Bukan artinya kita tidak bersyukur loh ya, tapi ya memang menggenjot penerimaan negara tidak semudah itu. Kekurangan biasanya ditutup dari utang lewat obligasi atau surat utang negara, atau pinjaman atau hibah jika pajak ataupun non-pajak tidak pernah cukup. Kita akan cek slide berikutnya. Tadi kita sudah lihat ya, batas defisit menurut undang-undang adalah 3%. Batas utang adalah 60% dari PDB. Kecuali kalau keadaan mendesak seperti COVID-19 kemarin. Di tengah defisit yang diproyeksi akan terus bertambah, tren rasio penerimaan pajak terhadap PDB itu menurun. Kita lihat di 2013 ini di 11,39%. Lalu lanjut lagi menurun di 2014 10,85%. Di 2019 semakin turun di 9,76%. Lalu kemudian bisa naik di 2022 jadi 10,39% dan turun lagi di 2023 jadi 10,21%. Tren perlambatan penerimaan perpajakan ini juga diproyeksi masih akan berlanjut karena ketidakpastian di global dan juga berakhirnya windfall komoditas. Artinya untuk bisa mendatangkan dana yang dibutuhkan dalam program makan siang dan juga susu gratis, dibutuhkan terobosan dalam penerimaan negara. Dari manakah dananya? Sejauh ini belum ada pemaparan yang cukup jelas soal ini. Solusi yang paling dekat mungkin adalah melebarkan defisit di undang-undang dan menambah utang. Ini sebenarnya sudah terlihat tercermin dari gelagat Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Erwin Aksa yang sempat menyebut agar batas aman defisit dan utang yang ada di Undang-Undang Nomor 17 diperlebar dari 3% tadi menjadi 6%.
Kalau menurut Edi Suparno yang juga Wakil Ketua TKM Prabowo Gibran, efektifkan penyaluran subsidi energi. Artinya anggaran subsidi energi dikurangi. Ya memang harus dibenahi ya subsidi energi. Tapi kalau mendadak, harga-harga bisa naik dan inflasi akhirnya menanjak. Di luar APBN yang meringis ada lagi risiko yang siap tergulung seperti bola salju dengan adanya program ini. Apa saja kita akan cek slide berikutnya. Jika program ini berhasil tentunya kita semua senang ya, apalagi di kancah politik ini bisa menjadi modal dan investasi untuk pemilu selanjutnya. Namun utang yang menumpuk juga menjadi PR bagi generasi-generasi berikutnya, apalagi sikap masyarakat juga mungkin menjadi lebih manja karena tidak lagi perlu memikirkan budget untuk makan siang anak. Pemberian bantuan berpotensi mempengaruhi mental self-sufficiency seorang atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan melalui usahanya sendiri. Jadi kepala keluarga mungkin sudah tidak perlu lagi memikirkan budget makan siang untuk anak dan istrinya yang hamil. Berikutnya juga ketergantungan negara pada impor bahan pangan. Kita tahu di 2023 sempat terjadi krisis pangan ya. Indonesia pun impornya bertambah karena produksi dalam negeri terdesak karena ada El Nino dan juga perubahan iklim. Lalu dengan adanya program ini bisa-bisa kita menambah kuota impor untuk memenuhi target makan dan susu gratis. Lalu belum lagi potensi alergi untuk anak-anak yang bisa jadi berbeda setiap orang. Apakah bisa menunya disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak yang mengidap alergi? Tentunya budgetnya akan lebih tinggi lagi. Lalu juga pengawasan strict ini sangat dibutuhkan agar terhindar dari food poisoning. Jika daging atau susunya ternyata kurang pengawasan misalnya ya tidak dalam kondisi fresh. Yang ada bukannya sehat malah sekarat karena keracunan makanan. Lalu risiko berikutnya adalah kenaikan populasi. Kita kembali lagi ya ke poin yang pertama. Kalau kepala keluarga sudah mungkin terlena dengan adanya makan siang gratis untuk istrinya yang hamil dan juga anak-anaknya, bisa-bisa keluarga ini malah tidak menjalankan program keluarga berencana alias KB. Dan risiko yang paling besar ini adalah semua anak yang dibiayai makan siangnya oleh negara ini berpotensi akhirnya menanggung utang negara yang menumpuk di kemudian hari saat mereka sudah besar nanti. Ya mungkin itulah ya cara anak-anak ini membayar makan siang gratis yang didapatnya dari kecil hingga dewasa. Memang dibutuhkan terobosan untuk mendatangkan pundi-pundi rupiah agar program ini bisa terlaksana tanpa harus membebani generasi ataupun pemerintah selanjutnya.